Jadi gini, kalau saya bicara soal infrastruktur, apa yang ada di pikiran jenengan? Hari ini. Kalau saya bilang pembangunan infrastruktur, apa yang ada di pikiran kita semua? Apa? Jalan, bangunan ya kan? Jalan, jembatan, fisik. ya kan? Infrastruktur itu kan pada dasarnya adalah sarana untuk menghubungkan antar daerah, ya. Rel kereta api itu infrastruktur. Pertanyaannya, kita punya infrastruktur nggak untuk menghubungkan sesama manusia Indonesia? Oh no, Facebook, tapi kan tidak terorganisir dengan baik gitu, benar kan? Dan semua orang bisa. Hari ini yang kita punya sosmed infrastrukturnya, tapi negara punya nggak infrastruktur untuk menghubungkan jalur komunikasinya seluruh rakyat Indonesia? Nah, infrastruktur inilah yang kita sebut sebagai jadi infrastruktur kebangsaan. Ini adalah lumbung. Nah, fungsi lumbung pertama adalah infrastruktur pengangkatan pemimpin bangsa, wis tak jelaskan tadi kan. Yang kedua, dia adalah infrastruktur database. Karena apa? RT, RW, lumbung itu tugasnya ngisi database. Tugas utamanya, yang paling utama. Jadi sebagai contoh, RT tugas utamanya dia adalah ngisi data kelahiran dan kematian real time. Sekarang saya tanya, hari ini siapa orang Indonesia yang bisa tahu jumlah populasi persis Indonesia di jam ini? Ono nggak? Walaupun Pak Lut Panjaitan pun tidak bisa gitu ya. Nggak ada. Karena kita berdasarkan sensus tahunan. Tapi bayangkan kalau data itu masukkan RT. Populasi kita bisa dilihat secara real time. Kita lihat hari ini Indonesia ini Pak data nih, kalau data grafik naik turun gitu. Karena masukkan. Itu baru dari data itu. Kita ngomongkan data ketahanan pangan ya. Jadi kayak data ketahanan pangan ini masuknya di lumbung. Jadi di kepala lumbung ini masukkan. Kira-kira sih jumlah hasil pertanian yang ada di Indonesia, apa di daerah ini. Data lingkungan hidup maksudnya RW. Data ekonomi dimasukkan, jadi real time semua. Artinya apa? Negara ini dapat data yang lebih valid daripada hari ini. Gitu. Indonesia ini mau maju itu cuma dua sebetulnya menurut saya. Pengolahan datanya harus bagus, kualitas pemimpinnya harus bagus. Nah, bayangkan lumbung ini nanti begitu jadi data mentah masuk yang namanya artificial intelligence, dia menjadi rekomendasi buat pejabat langsung. Nah, setelah ada rekomendasi, dia pakai kebijakan baru, ya kan? Contoh gini, gambarannya, aku misalnya bupati, ya. Terus minimal 90 hari sampai Pemkab ini punya anggaran APBD sekian, terus yang ditetapkan sebagai pembangunan infrastruktur 200 M misalnya. Pertanyaannya kan bagi kan ya nggak gampang. Pada kenyataannya dana yang dibagi itu kan ke daerah-daerah tertentu itu kan berdasarkan signal. Nah, iki ada mekanisme otak ini ben bekerja. kan buah kemiskinan guru-guru kuwi. Kene jaluk nih. Hari ini pembangunan ini kan karena kenal. Ya seperti jari Pak Lula tadi. Kira-kira di Blitar ini ada nggak satu desa yang tidak tersentuh sama sekali pembangunan? Pasti ada. Pasti ada. Karena apa? Karena tidak kenal dia. Mungkin tidak punya siapa ya? Orang yang memperjuangkan gitu, nggak dekat sama dia. Itu baru yang kenal nggak kenal. Misalnya bupati ini gini, apa tak bangun itu, ini nggak menang mana sih kan? Tapi dengan adanya infrastruktur database ini, gambarannya bupati nanti cuman oke, dana segini, dia komputer langsung itu loh prioritas. Tinggal dia mengcompile dengan kondisi terkini, pergerakan ekonomi, populasi, nanti jadi rekomendasi yang harus dibangun ada daerah ini. Dan semua rakyat bisa lihat. Bayangin kalau pengelola negara seperti itu sudah mengangkat pemimpin itu murah, database-nya itu terbuka, terus mau korupsi dari mana? Sekarang zaman teknologi kan rugi banget kalau kita masih konvensional. Tuh, itu jadi salah satu fungsinya adalah fungsi infrastruktur database.
Yang ketiga, infrastruktur ketahanan budaya. Saya mengonsep ini dari konsep Trisakti saja. Trisaktinya Bung Karno kan dalam bidang politik, kaitannya sama mengangkat pemimpin ya. Berdikari di bidang ekonomi, kaitan database. Yang ketiga berkepribadian dalam budaya. Jadi setiap lumbung itu harus dijalankan berdasarkan kearifan lokal. Jadi bahasa pengantar musyawarah lumbung itu adalah bahasa daerah. Tradisinya. Artinya apa? Siapapun menjadi pemimpin, dia harus paham kearifan lokal. Hari ini anak-anak kita semakin jauh dari budaya. Tapi dengan sistem ini, orang akan berpikir, aku ingin jadi pemimpin bangsa, aku mau nggak mau harus belajar kebudayaan. Gak usah dipaksa-paksa ya. Nah, itu kewajiban gitu. Dan otomatis putra daerah, Mas. Hari ini belum tentu loh kita, maaf ya, terlepas dari apapun. Hari ini kita punya wakil bupati bukan Blitar. Karena Bondo ya punya link-link udah hati Pak Bondo Dewa. Tapi dengan sistem seperti ini yang harus jadi bawah. Mau tidak mau putra daerah. Orang yang tahu, orang yang paling tahu tentang apa yang dibutuhkan di daerah. Sekarang saya tanya, di Indonesia ini ada nggak orang-orang yang bekerja dengan punya kapabilitas bekerja dengan tulus untuk masyarakat bahkan tanpa dibayar sampai rugi-rugi? Ada nggak di Indonesia? Ada tapi kan? Ada kan? Ada pasti. Banyak cerita-cerita orang yang sampai gali sungai, wah oke. Pertanyaannya tempat mereka ada di mana dalam percaturan politik kita? Tidak dapat tempat. Tidak ada tempat. Justru sistem politik kita hari ini memberi karpet merah bagi mereka yang pragmatis, oportunis, ambisius, bahkan langsung munafik. Maaf ya. Kadang-kadang menjelang pilihan mau jilbaban. Kayak udah ini. Orang-orang seperti itu tidak dapat tempat. Bayangkan kalau untuk saya pernah ditawain ini loh, berarti jadi presiden harus jadi RTC diguyu. Karena memang hari ini posisi RT itu kayaknya hina ya kayaknya. Jadi kadang-kadang posisi yang balas sing ditunjuk adalah orang yang si iso dikongkon-kongkon kan gitu kan. Diketawain, tapi loh kenapa diketawain gitu. Kamu gimana mau membangun negara kalau kamu tidak dimulai dari kepedulian terhadap lingkungan? Dalam bahasa Jawa. Konsepnya kurang lebih seperti itu, tak share video lengkapnya. Yang jelas, Jangan. ya Kira-kira tahun 60. sama pengertian ya Refli Harun ya. Refli Harun kan? Pakar tata negara. Oh iya. Jadi pakar tata negara itu. Kalau sekarang disebut ilmu Ini ide ini pernah saya share ke dua orang. Yang pertama Mbah Nun, Mbah Nun Najib. Dan beliau ini demolog nggak bohong ya. Jadi saya ketemu dia itu bulan di Jombang tahun 2021 April. Jadi kita datang ke sana menghadap beliau. Setelah dilanjut dia ngomong ini. setelah saya lepas Gagasan ini itu terbaik untuk Indonesia. Selama ini ibadah sampai Refli Harun waktu kita maju, tapi saya nggak ke sana ya. Teman-temanku sih ke sana. Di titik konsep ini dia pengen itu menang terus. Gimana ya? Gimana bang? Ya, ini kalau konsep dijalankan rontok dong ini akademi apa ilmu tata negara kampus-kampus ini gitu kan. Karena tadi seperti katanya canggungan itu udah ada nggak ada konsep ini. sampai nol dia Gimana? Berarti bisa kan? Namun tak apa harus dibagi apa? Bisa. Tapi apa namanya? Ada satu pertanyaan penting harus ditanyakan dulu. 92. Pertanyaan sangat penting harus ditanyakan coba pikir dulu setelah dengar gagasan itu. Piye carane? Nah, itu. Piye Kan itu carane? toh kan. Ini gagasan kayak gaya keren-kerenan apa mau diwujudkan kan gitu kan. Tentunya kan kayak gini bisa dipahami impian semua orang Iya. di Indonesia. Cuma masalahnya sing paling gak sewenenge bahwa politikus sih mesti mati-matian opo ya aku kalah gitu nek carane. Iya. Dek mereka kuat. Saya sangat tanya sampai ya negara. Mereka sama rakyat kuat mana? Nek kudune menang kuat rakyat. Ah, ya kan, gitu kan.
Cuman nggak akan bisa rakyat kalau nggak bersatu kan itu. Tapi kan itu tadi pemikiran semua rakyat kan nggak semua sama. Jadi masalah justru di Masalahnya situ, itu. Makanya. masyarakat itu. Makanya sekarang gini. Pola pikirnya bagaimana? Gini. Berarti kan mau nggak mau sistem hari ini harus ditumbangkan Pak. Ayo, mati kan mikir kan, tapi harus. Iya kan? Tapi masuk akal. Bukan dong, ini dasarnya Pancasila dan 1945. Nah, cara gitu reformis itu udah mengkhianat semua kan ya enggak. Oh ini gagasan. Oh kita nggak ngajak numbangkan presiden enggak. Sistemnya harus ganti. Cara gantinya, tapi sampai tak tanya iya kalau ya oke kita kan bicara lugu sebagai pengganti partai kan gitu. Kalau ingin saya mau nanya, kalau ingin satu produk yang beredar di pasaran ini hilang, ya apa caranya? Katakanlah Coca-Cola. Supaya Coca-Cola ini hilang dari peredaran ya bagaimana? Pabriknya tutup. Supaya pabrik tutup gimana? Nah, caranya gimana? Kita dari masyarakat, jika ingin Coca-Cola ini hilang dari peredaran, caranya ya Rasa didukung. nggak usah ditunggu. Sederhana. Tapi kalau tidak ingin partai politik ini ada berarti tidak usah dicoblos, tidak usah masuk partai. Gampang nggak cerita gitu ke orang banyak? Gampangan mana ngajak orang tidak masuk partai dengan ngajak orang masuk partai? Gampangan mana? Gampangan untuk tidak ngajak masuk partai kan? Bukan, masih gratis pun, PES gitu gratis. Ayo masuk, emang gampang. Makanya kita punya slogan namanya Indonesia Tanpa Warna. Gerakan kami menjual kaos itu sampai entek-entek. Saya kita awali, misalnya aku toko mau kaos Golkar PDI, mas gawe mas teko, gelem sampean. Kagak. Gambaran itu kan. Sebetulnya fitrah pemuda hari ini adalah golput. Tapi kita dihalang itu. Aku suwe bagus ya. Iya kan mulai dari fatwa haram golput. Terus lama lah aku. Generasi tua Kalau ini. saya sudah dapat 17 tahun itu prinsip pribadi saya nggak kenal orangnya misalnya DPRD misalnya pemilihan DPRD harus tak pilih kok nanti saya salah milih saya bertanggung jawab ikut bertanggung jawab nanti makanya kalau golput nanti takutnya dipakai orang lain oleh panitia atau orang lain itu kan nah makanya saya rusak betul pas itu benar saya coblos benar dari benar atas betul jadi kalau dari doktrinnya pergerakan ini jangan golput gampang tapi dirusak kalau kita bukan dengan itu sih dengan ditulisi bawa spidol lah Indonesia Tanpa Warna atau dirusak boleh jadi gerakan merusak itu karena kalau enggak akan dimanfaatkan oleh yang lain. Sekarang kalian bayangkan jika di masa yang datang 10-20 tahun ke depan semua orang muda itu akhirnya datang ke TPS hanya untuk merusak suara. Terus Apa yang terjadi? nek iki sampean gak dandani awal-awal. Itu kan pasti akhirnya di ranah pembicaraan nasional itu terjadi. Kalau hasilnya apa ya? Delegitimasi kan itu. Berarti kan tinggi negara berpikir itu berarti demokrasi ini udah nggak jalan lagi. Nah sing dandani Nah makanya ini harus jalan, tapi ini sosialisasi ide gagasan ini harus terus sampai. Kita punya channel YouTube ya. Salah satu cara paling mudah mendukung adalah subscribe. Iya kan paling enak kan daripada jalan. Kan wes itu. Dari pertama kesempatan nyoba sih aku ya mesakne mungkin negara iya tak mas dari bahasa itu sederhana Makanya aku bilang kemarin 2019 kemarin aku nyoba Jokowi tapi mak kemarin tak coblos Prabowo tak coblos Sandiaga tak coblos kan pengen ngabel pengen coba sih iya Mas ono tapi Mas Pur gak tahu. nah artinya kalau kita bicara cita-cita teman-teman PG ini merajut perdamaian karena kalau perdamaian kalau masuk politik orang PG ini pecah-pecah kok gara-gara pilpres ya ngono tapi kan itu loh iku apa rasa jadi dari sisi hukum bagaimana
ilmuwan bersih. Dari sisi hukum bagaimana? Gak ada yang melanggar. Wah, iya lah. Kan datang nggak golput gitu. Iya. Harus tetap datang. Sebetulnya gini, kalau semua orang udah beramai-ramai mencoblos merusak suatu, itu kan pesan. Undang-undang tapi enggak Pesan yang pesan itu tersurat langsung bagi petinggi negara. Itu loh Pak, rakyat itu gak percaya. Dan yang mengalami ini bukan cuma kita, orang-orang negara lain, anak muda-mudanya juga sama. Karena mereka lebih tidak korup ya secara itu daripada kita. Di sistem ini kan justru paling tidak demokratis menurut saya. Iya. Yang kita lakukan saat ini Makanya lakukan milih cepat itu persoalan Makanya. kon kan pilih dan aku milih di orang hari ini tuh negeri pura-pura demokrasi. seneng aku petel lan Pak ya mbok opor karo Kok iki mau ngono nang hari tarung. Ini kan ada Lagi motor. fotomu ya kan. Lah ya opo masa datang ke Blitar ndak tak sabut. Wingi ambek Kakak ngajar. kan. Ngajar. Pengenane ambek sopir. Oh, ngajar tok ya sih. Ya. Loh, sebagai tuan rumah yang baik ya, semua disambut. waktu itu Masuk datang terus Sambut. mau Pak Ganjar, mau Pak Anies, mau yuk kita sambut dengan baik. Pak Anies belum ya. begitu dan waktu tak tes kekuatan jatuh macam mana Tadi iku iki sing denger Sultani